Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawanku sekalian, apa kabar? Semoga kita semuanya sehat walafiat. Amin. Saudara-saudara sekalian, apabila Anda mengetahui anak perempuan Anda sudah memilih pasangan hidupnya dan dia sudah merasa cocok, maka selaku orang tua, saya sarankan kepada Anda sekalian, segeralah dan mudahkanlah proses untuk pernikahan dan atau perkawinan anak perempuan Anda. Berbahagialah Anda selaku orang tua, sekaligus Anda berpahala besar bila memudahkan dan menyegerakan perkawinan anak perempuan Anda. Hal itu untuk mencegah zina. Sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian dicatat oleh negara. Untuk yang beragama Islam, maka KUA yang selalu mengutus orangnya sebutannya adalah penghulu, hadir di dalam acara perkawinan itu atas nama negara, menyaksikan dan mencatat telah terjadi perkawinan yang disaksikan dan dicatat oleh negara. Setelah acara pernikahan itu, maka penghulu atas nama negara memberikan buku nikah untuk pengantin perempuan dan yang laki-laki. Namun bagi yang beragama di luar Islam, setelah mereka melakukan perkawinan berdasarkan ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing, selanjutnya mereka mendaftarkan, mencatatkan telah terjadi perkawinan tadi kepada catatan sipil. Maka selanjutnya catatan sipil akan memberikan akte nikah. Adanya catatan yang dilakukan oleh negara sehingga sah dan tercatat perkawinan itu telah terjadi, dan itu menjadi bukti bahwasanya perkawinan itu sah dan disaksikan oleh negara, sehingga semua turunan Anda itu menjadi sah sebagai ahli waris Anda. Pada prinsipnya perkawinan itu adalah hubungan lahir batin antara istri dan suaminya dalam rangka menuju rumah tangga yang berbahagia, yang harmonis, kekal berdasarkan ketuhanan Maha Esa. Perkawinan itu sakral, kawan-kawan, suci dan berkah bagi suami istri yang melakukan perkawinan. Jadikanlah rumah tanggamu itu menjadi rumah tangga yang berbahagia. Jadikanlah rumahmu sebagai surga untuk diri kamu, untuk istrimu, untuk anak-anakmu. Sehingga lahirlah anak yang soleh, yang berguna untuk agama, untuk bangsa, negara, dan masyarakat. Sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2010, maka ayah biologis dari anak luar kawin ada hubungan keperdataan, sehingga anak yang lahir dari luar kawin, dari perkawinan yang tidak tercatat itu, mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, kedudukan hukumnya sama dengan anak dari perkawinan yang sah.
yang berhak mewarisi harta dari ayah biologisnya. Saudara-saudara sekalian, apabila rumah tangga Anda jadi neraka untuk Anda merasa teraniaya dan tersiksa dalam perkawinan itu, diharapkan Anda bisa bersabar. Tapi kalau Anda tidak mungkin lagi untuk bersabar, karena terus-menerus siksaan itu Anda rasakan, apalagi ada kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian di sisi lain, suami Anda juga sudah melakukan pemalsuan identitas untuk kawin lagi. Itu membahayakan, karena itu ada unsur pidana. Rumah tangga Anda tidak mungkin dipertahankan lagi, maka jalan terbaik dan terakhir untuk menyelamatkan Anda adalah perceraian. Bagi yang beragama Islam, silakan Anda untuk mengajukan permohonan perceraian di pengadilan agama. Untuk yang laki-laki, namanya adalah permohonan izin talak. Dan bagi yang wanita, namanya adalah gugatan cerai. Saudara-saudara sekalian, bagi yang di luar agama Islam, maka dilakukanlah permohonan cerai itu di pengadilan negeri. Untuk perceraian, sebaiknya itu dipersulit. Sebelum mengajukan ke pengadilan, maka adakanlah musyawarah keluarga dulu. Nasihatilah si perempuan, nasihati si laki-laki, kemudian mereka pisah ranjang, kemudian pisah rumah. Mungkin ada rindu, mudah-mudahan itu bisa bertemu kembali. Mereka berpikir tenang dulu dengan berpisah rumah. Selanjutnya kalau tidak akur juga, baru ajukan proses perceraian di pengadilan. Dan di pengadilan pun proses perceraian itu tidak segampang itu. Dilakukan proses persidangan berkali-kali. Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara itu hendak mengetahui kebenaran apakah permohonan cerai atau gugatan cerai ini dikabulkan untuk bercerai atau ditolak. Saudara-saudara sekalian, perceraian adalah perbuatan sah, termasuk juga masih dalam perbuatan baik, menyelamatkan diri dari siksaan perkawinan. Itu sah-sah saja, itu baik. Namun perbuatan itu tidak disukai Tuhan. Bergetar arasnya. Allah tidak suka dengan perceraian. Tapi kalau itu yang terbaik, jalan satu-satunya untuk menyelamatkan diri dari teraniaya, dari siksaan di dalam perkawinan, maka lakukanlah, kemudian mohon ampun sama Allah. Moga-moga lain kesempatan ada pengganti yang lebih baik. Untuk perkawinan siri, yaitu perkawinan yang tidak tercatat tadi, apabila mereka hendak melakukan perceraian, maka perceraiannya tidak bisa diajukan ke pengadilan. Mereka tidak pernah tercatat oleh negara telah melakukan perkawinan, sehingga organ lembaga negara yang bernama pengadilan akan menolak untuk memeriksa dan mengadili proses perceraian yang diajukan oleh mereka. Mereka melakukan proses perceraiannya adalah sebagaimana mereka melakukan perkawinan sirinya. Dia perkawinan sirinya hanya
ada bukti surat berupa segel, surat bermaterai, ada saksi-saksi. Ya demikian juga lah mereka melakukan perceraian. Sampai-sampai ada yang mengupayakan perceraiannya, diumumkannya, diiklankannya di media cetak atau surat kabar, telah bercerai. Demikianlah ulasan yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Moga-moga bermanfaat untuk kita semua. Semoga berkahlah untuk kita semua. Terima kasih atas atensinya dan perhatiannya. Diharapkan untuk bisa share kepada kawan-kawan lain dan berkahlah untuk kita semua. Tidak ada gading yang tidak retak. Saya menyadari banyak kesalahan dan kekurangan, namun oleh karenanya saya mohon diperbanyak maaf. Mohon maaf atas kesalahan dan kekeliruan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.